Pria ini hanya bersin sekali. 73 silet jatuh dari langit. Dia hendak menyuruh ayahnya kabur. Tapi berbalik dan melihat. Dia sudah duduk tak bergerak di atas punggung kuda. Saat bawanya ke rumah sakit, dia baru menemukan sekoin jatuh ke tengkoraknya, menyebabkan dia kehilangan nyawanya di tempat. Kata dokter mungkin ada yang menjatuhkan barang dari atas kepala pesawat. Tapi OJ tahu, di atas peternakannya, tidak pernah ada penerbangan yang lewat. Sepertinya ada benda terbang tak dikenal di langit. Untuk mengetahui kebenaran dari masalah tersebut, dia memesan 10 kamera dalam semalam untuk dipasang menghadap ke langit. Jadi malam itu, dia benar-benar melihat piring terbang alien. Dia senang memeriksa kamera sekarang. Tapi adegan itu sering ditutupi serangga. OJ sangat marah sepanjang malam sampai tidak bisa tidur. Karena selama dia menangkap gambar piring terbang, dia bisa menjualnya ke stasiun TV dengan harga setinggi langit hingga $1 juta. Tapi keberuntungan itu melewatinya seperti itu. Keesokan harinya installer kamera memanggil OJ, melaporkan bahwa mereka menemukan sesuatu yang tidak biasa di kamera rumahnya. Dia dengan bersemangat membuka video sejarah, dan mendeteksi tidak peduli bagaimana cuaca berubah. Ada sekelompok awan putih yang selalu diam di tempatnya. OJ melangkah keluar dan tiba-tiba teringat. Awan itu telah berada di lokasi itu selama setengah tahun ini. Jadi selama ini mereka dipantau oleh alien. Adiknya, dia agak takut. Dia ingin pindah dari peternakan setan ini. Tapi menurut OJ, dia pasti tidak melewatkan kesempatan untuk memotret piring terbang. Dia awasi piring terbang itu sampai gelap. Tiba-tiba kuda itu menjatuhkannya ke tanah dan kabur. Dia berdiri untuk melihat. Awan itu menghisap makhluk di tanah untuk dimakan. Atraksinya begitu hebat hingga menciptakan angin puyuh. Lalu sepertinya terdeteksi OJ. Jadi terbang ke arahnya dengan cepat. OJ mengambil kesempatan itu, mendekatkan piring terbang ke kamera. Tapi ia terbang jauh, di mana listrik padam. Kamera juga tidak beraktif. Dia harus memanfaatkan malam yang gelap untuk melarikan diri ke kandung kuda. Dan untung lolos. Melihat piringnya terbang menjauh, OJ muncul dengan trik yang bisa menangkapnya. Tapi dia tidak tahu, tindakannya membuat marah para alien. Pagi-pagi sekali dari berikutnya, pria ini tampil bersama rombongan sirkus di taman hiburan. Ketika aku hendak panggil, aktor-aktor yang berperan sebagai alien naik ke atas panggung. Kemudian di belakangnya benar-benar muncul piring terbang. Dia pikir itu hanya ilusi. Jadi bohong ke semua orang itu efek dari performansnya. Tapi segera listrik seluruh taman hiburan terputus. Piring terbang itu mulai membuka mulutnya lebar-lebar. Sedot semua pasir di bawah. Semua penonton yang melihatnya juga dianggap makanan. Setelah serangkaian teriakan, seluruh taman hiburan menjadi tempat yang sangat sunyi. Berkat terlambat, OJ lolos dari bencana lagi. Saatnya datang. Hanya tersisa seekor kuda hitam. Dia menyadari piring terbang kemarin telah tiba di sini. Tapi saya tidak tahu. Sekarang menuju peternakannya. Sang adik ada di rumah sendirian dan sedang menelepon. Tiba-tiba lampu mati. Langit mulai mengeluarkan suara mengunyah yang aneh. Langit cerah di tempat lain. Hanya di sekitar rumahnya hujan deras. Sang adik perhatikan baik-baik. Lalu deteksi bahwa itu bukan air hujan, tapi darah. OJ pulang, dia juga takut. Saat melihat piring terbang itu memakan 32 tamu di taman hiburan. Tepat di atapnya, ada benda-benda logam jatuh dari langit. Mainan seekor kuda jatuh di atas mobilnya. Sekarang pintar OJ memahaminya. Semua koin kunci yang aneh itu, yang jatuh dari langit, adalah yang piring terbang. Tidak dapat dicerna. Juga kuda mainan ini. Targetnya mungkin. Apakah semuanya yang lihatnya? Karena sebelumnya di taman hiburan, hanya kuda hitam itu yang tidak bisa mengangkat kepalanya sehingga menghindari kematian. Tahu semua aturan tindakan piring terbang ini, OJ merancang rencana yang sempurna.
agar mengambil gambar benda misterius itu. Pokoknya jika bisa ambil fotonya. Dia juga bisa pergi ke stasiun TV dan menukarnya dengan $1 juta. Jadi dia mengisi peternakannya dengan balon orang. Karena tempat piring terbang lewat, juga akan kehilangan daya. Sehingga mereka dapat menemukannya. Berkat balon yang jatuh. Karena kamera umum harus terpasang. Dia meminta orang tua ini untuk cari kamera genggam lainnya. Ambil gambar dan rekam film aja. Semua orang berhenti menggunakan ponsel mereka. Dan beralih menggunakan walkie-talkie. Semua siap. OJ memainkan suara binatang. Melalui pengeras suaranya. Agar piring terbang muncul. Seperti yang diharapkan, balon manusia di Tenggara mulai runtuh. Berarti piring terbang tak bisa menolak daya tarik makanan. Sehingga muncul di atas ini. Ketika rencananya akan berhasil. Seorang asing yang mengendarai sepeda motor ke peternakan. Dia juga tahu ada piring terbang di sini. Dia datang untuk mengambil gambar. Tapi jelasnya, dia tidak tahu bahayanya piring terbang itu. Tidak bersedia mendengarkan nasihat piring terbang. Sengaja masuk ke dalam. Tiba-tiba bayangan hitam muncul di langit. Semua balon di sisi itu meledak. Motor orang aneh itu juga kehilangan tenaga, menyebabkan dia tiba-tiba turun. Untungnya piring terbang itu lewat begitu saja. OJ harus berkendara untuk menyelamatkan orang itu. Tapi saat itu dia mengalami patah tulang di sekujur tubuhnya. Tidak bisa bangun. OJ harus turun dari kudanya dan membantunya berdiri. Tiba-tiba semua balon di farm meledak semua. OJ melihat melalui kaca helm pria aneh itu. Melihat piring terbang yang dekat dengan tanah. Dia takut dan kabur. Pria tergeletak di tanah. Segera tersedot oleh angin puyuh yang diciptakan oleh piring terbang. OJ menunggang kuda berlari tanpa henti. Tapi tidak secepat piring terbang. Ketika dalam bahaya hentikan kudanya. Tunduk kepala, tahan napas, tak lihat piring terbang. Di bawah tekanan raksasa itu. Dia merasa jantungnya akan melompat keluar. Langkah ini benar-benar berhasil. Piring terbang hanya menelan benda yang melihatnya. Dan mereka berhasil memotretnya. Ketika semua orang senang. Orang tua itu merasa bahwa foto-foto ini kurang mengejutkan. Jadi lanjutkan memotret dari jarak dekat. Piring terbang langsung mengamuk. Aktivasi Tornaqle ke level 10. Ambilnya pergi. Setelah perut kenyang, itu juga berubah menjadi bentuk lain. Terus membuka mulut seolah berbicara. Kalian pasti mati. Lihat OJ tidak ada lagi tempat persembunyian. Sang adik duduk di sepeda motor. Berteriak untuk menarik perhatian piring terbang. Arahkan ke taman hiburan. Lepaskan tali boneka raksasa itu. Balon melambung. Bentuk nakalnya seperti menantang piring terbang. Piring terbang melahapnya habis-habisan. Sang adik memanfaatkan kesempatan ini. Dan memotret piring terbang sekali lagi. Ketika balon raksasa ditelan piring terbang. Itu ditekan sehingga meledak. Boom! Menjatuhkan piring terbang. Sang adik melompat dengan semangat. Dia melihat sosok kakaknya di debu. Kedua bersaudara mereka memenangkan piring terbang misterius. Berkat kecerdasan dan keberanian mereka.